Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita bernyanyi dari Ukwende nomor 169, Ho Si Pamulwa.
berjumpa kembali dalam membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 20 sampai dengan 21. Umat Israel dalam keadaan perang. Maka datanglah seluruh umat Israel dari Dan di utara sampai Betseba di selatan, dan Gilead di timur. Untuk memenuhi panggilan tersebut, mereka berkumpul dan bersatu di Mispa di hadapan Tuhan. Seluruhnya ada 400.000 prajurit dari pasukan perjalan kaki. Pemimpin-pemimpin dari setiap suku bangsa Israel hadir juga di sana. Sementara itu, orang-orang suku Benjamin sudah mendengar bahwa semua orang Israel yang lain telah berkumpul di Mispa. Maka bertanyalah orang-orang Israel itu kepada orang Lewi yang selirnya terbunuh itu, "Coba ceritakan kepada kami bagaimana kejahatan itu terjadi." Orang Lewi itu menjawab, "Saya dengan selir saya singgah di Gibea di wilayah Benjamin dan bermalam di sana. Kemudian orang-orang Gibea datang pada waktu malam untuk mencari saya. Mereka mengepung rumah tempat saya menginap dengan maksud untuk membunuh saya. Tapi kemudian mereka memperkosa selir saya sampai mati. Maka saya mengambil mayatnya, lalu memotong-motongnya, kemudian mengirimnya kepada kedua belas suku dalam bangsa kita, masing-masing satu potong. Saya melakukan hal itu karena orang-orang Gibea itu telah melakukan sesuatu yang jahat dan memalukan di antara umat Israel. Kalian semua yang berada di sini adalah orang Israel. Jadi sekarang saya minta pertimbangan kalian." Dengan serentak orang-orang yang berkumpul di tempat itu berdiri dan berkata, "Kita semua tidak ada yang akan pulang ke kemah atau ke rumah. Inilah yang akan kita lakukan. Kita membuang undi untuk menentukan orang-orang yang harus menyerang Gibea. 1/10 dari semua laki-laki Israel harus menyediakan makanan untuk mereka yang bertempur. Yang lain pergi menyerang Gibea untuk menghukum mereka karena kejahatan yang telah mereka lakukan di antara umat Israel." Demikianlah umat Israel bersatu untuk menyerang Gibea. Setelah itu umat Israel mengutus orang-orang ke seluruh wilayah suku Benjamin untuk menyampaikan berita ini. "Kejahatan apa yang terjadi pada kalian? Serahkanlah orang-orang bejat dari Gibea itu kepada kami, supaya kami bunuh mereka, dan dengan demikian kami memahami kejahatan itu dari tengah-tengah Israel." Tetapi orang Benjamin tidak menghiraukan perkataan orang-orang Israel yang lainnya itu. Malah dari semua kota di wilayah Benjamin, orang-orang Benjamin datang ke Gibea untuk memerangi orang-orang Israel yang lainnya. Hari itu mereka mengumpulkan dari kota-kota mereka sebanyak 26.000 prajurit, dan di samping itu pula penduduk Gibea sendiri pun telah mengumpulkan 700 orang terpilih, semua orang kidal yang ahli dalam hal melontarkan batu dengan memakai umban. Kalau mereka mengumban, tidak pernah meleset sedikit pun. Pada pihak orang-orang Israel lainnya sudah terkumpul sebanyak 400.000 prajurit terlatih.
pertempuran melawan orang Benjamin. Tentara umat Israel itu pergi ke tempat ibadat di Betel dan bertanya kepada Allah, "Ya Tuhan, suku manakah dari antara kami yang harus pertama-tama pergi menyerang orang Benjamin?" Tuhan menjawab, "Suku Yehuda." Besok paginya berangkatlah mereka dan berkemah di dekat kota Gibea. Mereka menempatkan barisan perang. Mereka berhadapan dengan kota itu, lalu menyerang. Maka angkatan perang Benjamin keluar, menyerang pula dan membunuh 22.000 tentara Israel pada hari itu juga. Karena kekalahan itu, pergilah umat Israel ke tempat ibadat, lalu menangis kepada Tuhan di sana sampai malam. Mereka bertanya, "Tuhan, haruskah kami pergi lagi memerangi saudara-saudara kami, orang-orang Benjamin itu?" Tuhan menjawab, "Ya, pergilah." Oleh karena itu, angkatan perang Israel menjadi bersemangat lagi, sehingga mereka mengatur kembali pasukan mereka seperti hari pertama. Untuk kedua kalinya mereka pergi menyerang angkatan perang Benjamin itu. Dan untuk kedua kalinya pula orang-orang Benjamin itu keluar menyerang. Kali ini mereka membunuh 18.000 prajurit-prajurit terlatih dari angkatan perang Israel. Maka pergilah lagi Israel ke Betel dan menangis kepada Tuhan. Di sana mereka berpuasa sampai malam dan mempersembahkan kurban perdamaian dan kurban bakaran kepada Tuhan. Pada masa itu peti perjanjian Allah ada di Betel, dan Pinehas anak Eleazar, cucu Harun, bertugas sebagai imam. Maka bertanyalah umat Israel kepada Tuhan, "Tuhan, haruskah kami pergi lagi menyerang saudara-saudara kami, orang-orang Benjamin itu, atau haruskah kami menghentikan pertempuran ini?" Tuhan menjawab, "Seranglah mereka. Besok aku akan memberikan kemenangan kepada kalian." Mendengar jawaban Tuhan itu, orang-orang Israel menempatkan tentara mereka di tempat-tempat tersembunyi sekitar Gibea. Lalu pada hari yang ketiga, mereka menyerang angkatan perang Benjamin dengan susunan pasukan menghadap Gibea seperti yang telah mereka lakukan pada hari-hari sebelumnya. Orang-orang Benjamin menyerbu juga dan terpancing untuk keluar dari kota seperti yang sudah-sudah. Mereka mulai membunuh orang-orang Israel di daerah terbuka di luar kota, pada jalan yang menuju ke Betel dan pada jalan yang menuju ke Gibea. 30 orang Israel terbunuh. Karena itu orang-orang Benjamin menyangka mereka telah mengalahkan orang-orang Israel itu lagi seperti semula. Tetapi tentara Israel sudah merencanakan untuk mundur supaya memancing tentara Benjamin itu keluar ke jalan raya jauh dari kota. Ketika pasukan inti Israel mundur dan menyusun barisan lagi di Baal Tamar, orang-orang mereka yang ditempatkan di sekitar Gibea segera keluar dari tempat-tempat persembunyian mereka di daerah luar kota. Mereka itu orang-orang terpilih dari seluruh Israel, jumlahnya 10.000 orang. Terjadilah pertempuran yang sengit ketika 10.000 orang itu menyerang Gibea. Orang-orang Benjamin sama sekali tidak menyangka bahwa mereka tak lama lagi akan kalah. Tuhan memberikan kepada orang Israel kemenangan atas orang Benjamin
Sehingga pada hari itu orang Israel membunuh 25.100 orang tentara Benjamin. Barulah orang Benjamin menyadari bahwa mereka sudah kalah. Siasat yang menyebabkan orang Israel menang. Pasukan inti Israel dengan sengaja telah melarikan diri dari orang-orang Benjamin karena mereka mengandalkan anak buah mereka di tempat persembunyian di sekitar Gibea. Orang-orang yang bersembunyi itu cepat-cepat masuk menyerbu Gibea. Mereka menyebar kemana-mana di dalam kota dan membunuh semua orang di situ. Tapi mereka sudah sepakat lebih dulu bahwa kalau ada asap tebal mengepul ke atas dari tengah-tengah kota, pasukan inti yang mundur harus berbalik dan menyerang musuh. Pada saat itu orang-orang Benjamin sudah membunuh 30 tentara Israel dan menyangka mereka telah mengalahkan orang-orang Israel lagi seperti semula. Tetapi tiba-tiba asap mulai mengepul ke atas dari tengah-tengah kota Gibea. Orang-orang Benjamin terkejut ketika menoleh dan melihat seluruh kota mereka terbakar. Dan pada saat itu juga pasukan inti Israel balik menyerang, sehingga tentara Benjamin itu menjadi panik karena mereka menyadari bahwa mereka pasti akan kalah. Jadi mereka lari dari orang-orang Israel menuju ke daerah padang gurun, tetapi mereka tidak dapat lolos. Mereka terkepung di antara pasukan inti Israel dan pasukan yang pada saat itu sedang datang dari jurusan kota orang Benjamin, menderita kekalahan yang amat hebat. Orang-orang Israel mengepung dan mengejar mereka terus-menerus sampai ke suatu tempat di sebelah timur Gibea. Sambil mengejar mereka, membunuh 18.000 prajurit terlatih dari angkatan perang Benjamin. Tentara Benjamin lainnya balik, lari lewat daerah padang gurun menuju ke gunung-gunung batu di Rimon. 5.000 orang di antara mereka dibunuh di tengah jalan. Yang lainnya dikejar terus sampai ke Gideon. Dari orang-orang itu ada 2.000 yang dibunuh. Jadi tentara Benyamin yang terbunuh hari itu ada 25.000 orang. Semuanya prajurit yang gagah berani. Tetapi dari antara mereka yang lari lewat daerah padang gurun menuju ke gunung-gunung batu di Rimon, ada 600 orang yang lolos. Mereka tinggal di Rimon 4 bulan lamanya. Kemudian orang Israel kembali lagi, lalu menyerang dan membunuh semua sisa-sisa orang Benjamin, pria, wanita, anak-anak, dan hewan juga. Semua kota di daerah itu mereka bakar. Gadis-gadis disediakan untuk menjadi istri orang Benjamin. Pada waktu orang Israel berkumpul di Mispa, mereka telah berjanji kepada Tuhan bahwa tidak seorang pun dari mereka yang akan mengizinkan anak gadisnya menjadi istri orang Benjamin. Sekarang mereka pergi ke Betel dan duduk bersedih hati sampai malam di hadapan Tuhan. Mereka menangis dan berseru, "Ya Tuhan Allah Israel, mengapa semua ini harus terjadi? Suku Benjamin, salah satu suku bangsa kami, hampir lenyap." Keesokan harinya pagi-pagi sekali umat Israel mendirikan sebuah mezbah di situ, lalu mempersembahkan kepada Tuhan kurban bakaran dan kurban perdamaian. Kemudian mereka menyelidiki di antara suku-suku bangsa Israel
apakah ada yang tidak pergi berkumpul menghadap Tuhan di Mizpah dahulu? Pada waktu itu mereka sudah bersumpah bahwa orang yang tidak memenuhi panggilan ke Mizpah harus dihukum mati. Umat Israel kasihan kepada saudara-saudara mereka, suku Benjamin. Mereka berkata, hari ini Israel kehilangan salah satu sukunya. Kita harus berbuat apa supaya orang Benjamin yang sisa ini bisa mempunyai istri? Karena kita sudah bersumpah kepada Tuhan bahwa kita tidak akan mengizinkan anak-anak gadis kita menjadi istri orang Benjamin. Maka mereka menyelidiki apakah ada satu golongan dari suku bangsa Israel yang tidak pergi berkumpul di Mizpah, dan mereka mendapati bahwa dari orang-orang Yabes di Gilead tidak ada seorang pun yang telah pergi ke Mizpah. Karena ketika diperiksa daftar hadir, ternyata tidak terdapat di situ seorang pun dari Yabes. Oleh sebab itu, orang-orang yang berkumpul di Betel itu mengirim 12.000 orang yang paling berani di antara mereka untuk membunuh setiap orang di Yabes, termasuk wanita dan anak-anak. Mereka diperintahkan untuk membunuh semua orang laki-laki dan juga setiap wanita yang bukan perawan lagi. Maka di antara orang-orang yang tinggal di Yabes itu, mereka mendapati 400 gadis yang masih perawan. Mereka membawa gadis-gadis itu ke perkemahan di Silo yang terletak di negeri Kanaan. Kemudian seluruh umat Israel mengirim utusan kepada orang-orang Benjamin yang berada di gunung-gunung batu di Rimon untuk menawarkan perdamaian. Oleh sebab itu orang-orang Benjamin itu kembali. Lalu umat Israel memberikan kepada mereka gadis-gadis dari Yabes yang tidak dibunuh itu. Tetapi jumlah gadis-gadis itu tidak cukup untuk orang-orang Benjamin itu. Umat Israel merasa kasihan kepada orang Benjamin, karena Tuhan sudah mengatakan kesatuan suku-suku bangsa Israel. Sebab itu tokoh-tokoh yang berkumpul di Betel itu berkata, di dalam suku Benjamin tidak ada lagi wanita. Tetapi apa boleh buat? Kita tidak bisa mengizinkan anak-anak gadis kita kawin dengan mereka, karena kita sudah menyumpahi setiap orang dari antara kita yang mengizinkan anak gadisnya kawin dengan seorang Benjamin. Jadi, apakah yang harus kita lakukan untuk mereka yang sisa ini, supaya mereka bisa mempunyai istri juga? Jangan sampai Israel kehilangan salah satu dari ke-12 sukunya. Kita harus mencari jalan supaya suku Benjamin dapat mempunyai keturunan seterusnya dan tetap memiliki seluruh tanahnya. Begini kata mereka, ada satu jalan keluar, yaitu pada waktu perayaan tahunan untuk Tuhan di Silo. Di sebelah selatan Silo ini terdapat kota Betel, dan di sebelah baratnya terdapat jalan raya Betel ke Sikem. Sedangkan di sebelah utaranya terdapat kota Lesbona. Maka tokoh-tokoh pertemuan di Betel itu berkata kepada orang Benjamin yang sisa itu, pergilah kalian bersembunyi di kebun-kebun anggur di Silo, dan berjaga-jagalah di situ. Nanti kalau gadis-gadis Silo keluar untuk menari selama perayaan tahunan untuk Tuhan, kalian harus keluar dari kebun-kebun anggur itu. Lalu masing-masing harus menangkap seorang gadis dari antara mereka dan melarikannya ke wilayah Benjamin untuk dijadikan istrimu. Kalau ayah atau saudaranya yang laki-laki datang dan menuntut dia, kalian dapat mengatakan, kami mohon, biarkanlah mereka pada kami. Kami tidak merampas mereka
dalam pertempuran, dan karena kalian tidak memberikan mereka kepada kami, kalian tidak mendengar janji, kalian tidak melanggar janji, jadi tidak bersalah. Maka orang-orang Benjamin itu melakukan apa yang dikatakan kepada mereka. Mereka masing-masing melarikan seorang gadis dari antara gadis-gadis yang menari di Silo. Kemudian mereka kembali ke wilayah mereka sendiri dan membangun kembali kota-kotanya, lalu menetap di sana. Orang-orang Israel yang lainnya itu pun berangkat pula. Mereka kembali ke tanah milik mereka di dalam wilayah mereka masing-masing, menurut kaum dan suku-sukunya. Pada zaman itu belum ada raja di Israel. Setiap orang melakukan apa yang dianggapnya benar. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang sudah kita selesaikan perikop Hakim-Hakim. Dan pada perikop yang terakhir ini kita lihat bahwa Benjamin adalah salah satu suku dari Israel, di mana waktu orang Lewi bermalam di kota Gibea, bahwa selirnya diperkosa dan dibunuh oleh orang Gibea di mana wilayah Benjamin, sehingga suku Israel yang 11 lagi berkumpul untuk melawan Benjamin. Dan kita lihat tadi 25.000 orang meninggal orang Benjamin, dan di pihak Israel ada sekitar 10.000 yang meninggal. Dan itulah terjadi pada zaman itu. Memang apabila ada seseorang yang berbuat kesalahan, maka itu harus ditanggung risikonya. Apabila tidak mengakui dan tidak menunjukkan orang yang bersalah itu, maka satu suku bisa diserang sampai habis. Itulah aturan yang ada di Israel. Dan mereka sangat patuh pada peraturan dan hukum Tuhan, supaya kejahatan-kejahatan tidak terjadi dan tidak terulang di suku-suku Israel. Demikian bacaan firman Tuhan, semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin. Subscribe, comment, and share.